Oke. Halo sob, gue Aldrian Arpangi. Nah ini adalah program baru di channel Suara Lahat. Nah programnya Nafas UMKM. Nah, program ini ingin mengulik, membahas tentang sejauh mana UMKM tuh bertahan. Dan kita keliling-keliling berbagai UMKM. Nah sekarang gue ada bersama ownernya Frekuensi Kopi. Disclaimer, Frekuensi Kopi ini ada di Jakarta Barat di daerah Meruya. Di daerah Meruya Utara. Nah, sebelah gua udah ada temen gua sendiri, itu Ubaidillah Urwah sebagai owner Frekuensi Kopi. Baik, sehat baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat Pangi fisik, gimana Pangi? mental sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Sekedar informasi yang pengen gua share di sini bukan cerita sukses, tapi cerita bagaimana anak muda yang bertahan sebagai pengusaha muda. Sebagai pengusaha yang banyak yang jarang orang bahas itu kan tentang prosesnya, Pak. Betul. Orang ngebahas hanya tentang sukses. Kalau mau cerita sukses, cari channel lain. Iya benar. Channelnya Bob Sadino atau yang lain-lain. Di sini banyak orang yang nggak tahu bahwa pemuda-pemuda itu, pelaku usaha muda itu bahasanya apa ya, morat-marit di pertengahan jalan. Benar. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja dengan Ubay. Dia ini temen gua. Bay, Frekuensi Kopi ini lu jual apa aja sih, Bay? Selain kopi ya. Gua udah tahu Frekuensi Kopi pasti jual kopi. Selain kopi apa, Bay? Oke. Berarti kalau untuk yang dijual di sini gue macem-macem, Pak. Ya kan? Karena kan gue di sini market gue tuh nggak cuman orang yang demen banget sama kopi gitu. Jadi market gue di sini semuanya gue rangkul, kayak cewek, terus kayak orang tua mungkin, terus anak kecil yang ibaratnya dia pengen nongkrong di sini. Terus gue ada pilihan gitu selain kopi. Dia kayak minuman segar, kayak ada mojito. Terus gue juga di sini ada minuman signature atau yang orang banyak pesen lah di sini. Ada Pablo Escobar yang kalau misalnya lu minum itu segar. Jadi varian lain selain varian kopi. Lain selain kopi lah. Terus udah di sini juga ada coklat, ada red velvet, sama kayak di tempat-tempat atau kedai-kedai yang lain ibaratnya gitu. Selain minuman lu jual cemilan, makanan, jual juga, Bay? Di sini gue jual juga karena kalau kita jual minuman doang nggak ada pelengkapnya nih, ya kan. Kadang kan kayak anak muda yang lagi nongkrong terus minum, ngopi, ketawa-ketiwi lah. Wah, iseng kan ya. Gue coba menawarkan buat jual makanan di sini. Apa aja, Bay? Makanan gue tuh di sini kayak kentang, sosis, terus kayak otak-otak. Gue juga di sini ada Indomie. Terus di sini juga gue kemarin baru rilis itu menu baru di sini. Namanya tuh ngentos. Namanya ngentos, Bray. Itu makanan apaan tuh, Bay? Nah, jadi ngentos ini apa ya? Awal mulanya tuh gue kan ke jalan-jalan ke kedai temen gue tuh. Di situ dia nyediain tos. Lu tau kan tos ini apa? Roti. Roti. Tos ini roti. Terus di dalamnya tuh dia ada daging, ada slice daging gitu, terus kayak sama sandwich sayuran. gitu ya? Kayak sandwich Kayak gitu. sandwich. Nah, terus diplesetin lah namanya ngentos gitu ya kan. Jadi ada dua pemikiran. Ngentos ini ada yang berkonotasi negatif sama yang konotasi yang positif. Positifnya ini biar supaya gue gampang diingat orang. Yang unik gitu. Yang unik lah ibaratnya, yang nggak ada di tempat lain. Terus yang negatifnya ya menjerumus ke sana gitu ya kan, menjerumus ke kata-kata yang negatif. Vulgar lah. Tapi kan gue melihat dari sudut pandang yang ya ini gue buat seneng-seneng loh gitu, bukan buat untuk menyebarkan yang negatif segala macam. Jadi selain kopi, terus minum-minuman kayak green tea, leci tea dan lain-lain, ya, terus makanan. Nah, kalau dari minuman tuh yang paling apa ya, best seller lah atau favorit di itu sini tuh karena kan gue basicnya dari pertama kan gue manual brew. Jadi manual brew itu gue kayak jual kopi saring, kayak V60, Aeropress. Nah, ini yang lu minum ini, Bray. Tadi si Pangi ini gue seduin Panama. Apa? Sorry, bukan Panama. Jadi Colombia Geisha. Nah, jadi kebetulan teman gue baru ngerosting itu nggak jauh dari sini, kedai teman gue namanya Street House. Dia baru ngerosting Geisha. Terus gue coba buat support, ya kan. Gue support beli beansnya dia.
gimana caranya apa ya biar supaya dia juga bisa berkembang lah, karena dia baru pertama kali ngerosting Geisha ini. Terus tetap yang paling laku tuh manual brew itu, Bay. Manual brew di sini laku. Karena gue dari pertama memang sudah ngenalin manual brew di sini. Kayak kopi-kopi dari Indonesia lah. Kayak Gayo, kayak Kerinci, terus Toraja, ada Balik Kintamani. Pokoknya macam-macam. Bahkan yang ada yang dari luar negeri kayak Ethiopia, Panama. Nah, dari situ gue coba explore. Maksudnya explore rasa dari si manual brew ini. Nah, udah gitu gue ngasih treatment lah ke customer. Kalau kita tuh di sini jual manual brew. Terus kalau misalnya mau tanya manual brew itu apa sih, lu bisa nanya di situ. Nah, setahu gue kan manual brew pahit nih, Bay. Iya. Ya kan? Ada nggak sih pernah minta gula, Bay? Pernah sih, pernah. Oke aja, Bay. Bahkan ada yang minta gula aren. Gula arennya dong, Mas. Oh ya nggak apa-apa, karena itu ngeselera. Terus gua kasih tahu kalau manual brew ini. Lu sekalian ngedukasi. Gua ngasih bahwa manual brew itu nih begini sebenarnya. Tapi customer, masalah nikmatin mah bebas aja. Bebas aja, karena kan orang bebas aja kan mau nikmatinnya kayak gimana. Tapi gua kasih maksudnya pilihan lah. Kalau manual brew itu dia lebih cenderung ke rasa yang asam-asam. Nah, asam-asam lebih ke fruity lah. Fruity. Ya kan, lebih ke fruity. Asik sih, Bay. Asik memang. Terus memang kalau misalnya orang-orang awam yang belum kenal lah pasti bingung manual brew itu apa sih gitu. Nah, terus akhirnya gue di situ buat masang tameng lah, masang badan lah di situ gua kasih tahu. Lu edukasi intinya. Gua kasih edukasi. Berarti tetap laku di frekuensi ini ya, tetap kopinya. Kopinya. Ya. Terus gue juga di sini yang paling laku ada kopi susu frekuensi, karena kan kopi susu aren. Terus juga apa ya? Minuman-minuman seger juga laku sih. Maksudnya di sini balance. Oh, balance. Karena yang pasar lu juga dari anak muda, bokap-bokap juga. Iya. Jadi gua udah merangkul semua pasar di sini. Jadi lu mau apa ya gua ada gitu. Oke, ntar menu-menunya mungkin bisa gue tampilin beberapa yang unik. Karena menunya frekuensi ini unik-unik. Gue kalau baca kayak ini anak bikin menu nggak ada kerjaan. Sebenarnya bukan unik sih. Jadi gue lebih jahil aja gitu buat jahil apa nggak niat tuh? Lebih jahil aja supaya ini buat lucu-lucuan aja Bang gitu. Jadi biar nggak terlalu kaku lah kayak gitu. Nah, gue tertarik sama nama lu, frekuensi. Oke. Jadi gue bahas latar belakang lah. Boleh. Lu tuh dulunya apa? Lu bangun tidur tiba-tiba mau bikin kedai kopi gitu kan? Apa lu baru lulus sekolah langsung bikin kedai kopi? Nah, lu tuh dapet apa ya istilahnya hidayah atau ilhamnya itu mau bikin kedai kayak ginian tuh apa, Bay, awalnya, Bay? Oh, jadi kita flashback ya ke belakangnya. Dari di 2018. Jadi itu awal gua buka itu 2018. Itu sama kawan gua. Jadi gua punya kawan. Sorry gua potong. Umur lu berapa sekarang? Umur gua sekarang 24. Berarti 3 tahun lalu 21 tahun. 21 tahun lu baru berani mulai buka kedai. Iya, berarti maksudnya berani ngedobrak stigma gua lah. Lanjut, Bay. Terus abis itu gua ketemu sama teman gua, terus gua mutusin buat ayo kita bikin tempat ngumpul, tempat diskusi gitu. Jangan kita nongkrong mulu di sini di tempat teman segala macam. Nah, akhirnya gue mutusin buat buka kedai kopi di situ. Buka kedai kopi, semuanya gue siapin. Di situ gue belajar dulu selama 1 bulan. Oh, lu training juga? Gue belajar otodidak sih. Lebih ke otodidak. Terus gue belajar di YouTube. Gue belajar sama teman gue yang memang udah pro di kopi. Nah, terus abis itu gue coba buat belajar lebih dalam lagi lah kopi itu kayak gimana. Terus gue sebenarnya layak nggak sih buat buka kedai kopi ini gitu. Lu nekat aja apa emang udah hitung-hitungan nih gimana? Gua nggak ada hitung-hitungan nanti. Kan sekarang anak muda tuh mikirnya mau bikin usaha modalnya mana gitu, Bay. Mau bikin usaha modalnya mana, terus bikin dikasih udah ada modal bingung mau bikin apa gitu, Bay. Ini jadi salah satu penghalang juga dari pikiran gue dulu. Hambatan juga. Kalau misalnya gue selalu berpikir modal, terus
berpikir nih gimana nih nanti kalau misalnya gue gagal kayak gimana, gue nggak bakal jalan. Nah dari situ gue mikir, gue waktu itu pas buka itu cuma modal 9 juta. Lu udah di tempat yang sekarang ini di belakang ini apa gimana awalnya, Bay? Belum. Jadi awalnya itu gua gerobakan di pinggir jalan. Gak jauh dari sini di depan. Oh, gerobakan pinggir jalan. Gerobakan. Jadi dari ini, gerobakan. Gua dulu pakai gerobak dan gua dorong-dorong. Dorong-dorong. Itu sekitar 6 bulan. Nah, lu tuh 21 tahun, lu baru lulus sekolah atau lu kuliah atau lu sambil kerja, Bay? Oh, gua sambil kerja waktu itu. Oh, sambil kerja. Kebetulan gua di situ ada 3 job desk lah kalau nggak salah ya. 3 job desk gue jalanin. Gua ngantor juga. Terus gue kuliah juga waktu itu. Nah terus juga gue ada kerjaan sampingan kan waktu itu. Akhirnya di situ gue mutusin, wah kalau misalnya semuanya gue jalanin gue nggak bisa nih. Jadi salah satu gue harus buang nih kegiatan gue, yaitu gue akhirnya cabut dari kuliah gue. Ngorbanin kuliah demi usaha. Iya, demi apa ya? Oh ini bener-bener memang kayak feel gue tuh di sini gitu. Feel gue tuh di usaha. Masih pantas nggak sih ngomong itu passion? Enggak. Oh, bukan passion. Menurut gua enggak. Bukan passion. Karena fashion itu bisa kebentuk dari kebiasaan. Menurut gua. Dari habit. Jadi saat lu udah punya habit yang setiap hari lu di situ, itu bakal jadi fashion lu, gitu. Oke, saat kita itu bukan fashion gua karena lu belum sampai titik di mana lu tuh nyaman sama yang lu jalanin gitu. Karena di situ lu cuma kayak ya udahlah, kayaknya ini bukan passion gue nih, ya udah berhenti di tengah jalan. Jadi lu berhenti gitu. cabut kuliah untuk stay di frekuensi, bangun Betul. frekuensi. Nah, lu masih jadi karyawan atau resign juga? Masih karyawan juga. Masih jadi karyawan. Terus kerja pagi. Gue pagi, gue ngantor pagi itu jam 8 kalau nggak salah. Oh, jam-jam kantor ya. Jam-jam kantor lah, pulang setengah 5, beres dari kantor ya kan. Gue kadang nggak pulang dulu ke rumah, kadang gue langsung kesini langsung buka, malam baru gue balik ke rumah. Kayak gitu. Rutinitas gue kayak gitu setiap hari. Kerja. Sekarang lu masih kerja di kantor juga? Oh, sekarang gue udah enggak. Semenjak pandemi, ya kan, gue dirumahin tuh dari kantor. Sekitar 1 tahun yang lalu. Gue dirumahin. Di frekuensi. Terus akhirnya dari situ gue mikir, wah anjing, gue bilang, yang tadinya ini maksudnya cuman bunga-bunga gue buat menghasilkan rupiah lah ibaratnya, kok jadi utama gua nih di sini. Akhirnya di situ gua mutusin buat energi gua tuh gua taruh di all out gua kemari, all out ke frekuensi, dan alhamdulillah di situ gua cuman cuman di frekuensi doang pemasukan gua selama 1 bulan. Pas pandemi. Dan akhirnya di situ gue putusin buat cari kerja lagi, dan alhamdulillah gue keterima tuh kerja. Tapi ya bukan di kantor, lebih fleksibel. Yang bisa sesuai dengan waktu ini ya, Pak? Ya, lebih. Nah, sesuai. Lu kan ngorbanin kuliah. Bahasanya mungkin bukan ngorbanin kerja ya, karena emang mungkin udah jalannya ke situ. Ya. Nah, orang baik rata-rata anak muda mau ngorbanin kuliah yang demi usaha yang katakanlah mungkin gak jelas belum kan. Nah, lu ada apa gitu omongan dari orang tua gitu, Boy? Gak ada. Otomatis deh, biasanya anak-anak kalau ngorbanin kuliah lebih baik pendidikan dulu. Kan pasti permasalahannya di situ, Boy. Antara lu tetap tanggung jawab di bisnis lu, dan satu sisi orang tua lu mau nyelesain kuliah pasti kan. Pasti. Nah, itu lu ngatasin itu gimana, Boy? Jadi tuh waktu itu ada perdebatan juga sih di dalam pikiran gue. Terus gue mikir gini ya kan, gue waktu itu kuliah di ekonomi manajemen lah. Dengan adanya gue buka kedai, gue bisa diskusi dengan siapa aja kan di sini. Gue bisa bertukar pikiran dengan siapa aja. Terus waktu itu juga gue sempat pengen kuliah jurusan sastra, gue bisa diskusi di sini, diskusi sastra di sini gitu. Jadi secara tidak langsung ilmu-ilmu yang ada di kuliah gue bisa dapetin di sini, ya kan. Bahkan di kerjaan gue yang sebelumnya yang di kantor itu, gue merasa kayak di kuliah juga gitu, kayak di kuliahan juga. Toh gue juga mikirnya kuliah juga ya kayak nyari materi di Google, bray. Yang penting kan ilmunya ya. Iya, kan? Yang penting kan ilmunya, teorinya gitu. Terus gue kayak pas terjun ke dunia bisnis ini, gue merasakan kayak prinsip ekonomi itu
melekat banget gitu sama gue saat kedai sepi. Oh ini lagi akhir bulan nih, ya kan. Terus gimana caranya bisa supaya ningkatin penjualan nih, ya kan. Kayak bikin promo, kayak bikin acara waktu itu, kayak gitu aja. Tapi tetap orang tua nanya nggak, kenapa lu berhenti kuliah atau bisnis aja, awat aja, Bay? Enggak. Jadi tuh orang tua gue nggak pernah ini nanya. Ini kan masalah yang paling sering, Bay. Ya memang. Jadi masalah yang bener-bener fundamental lah, ibaratnya dasar banget, ya kan. Kenapa sih lu lebih milih usaha daripada kuliah, sedangkan usaha lu bener-bener nggak tahu nih junjungannya kemana, ya kan. Di situ gue yakinin diri gue kan, orang tua gue nggak pernah nanya kenapa lu berhenti kuliah, karena semuanya yang gue jalanin itu terserah gue. Jadi orang tua gue nggak pernah nyentil. Yang penting lu tanggung jawab. Yang penting gue tanggung jawab sama apa yang gue jalanin saat ini gitu. Tanggung jawab, terus gua kan kuliah tuh pakai uang sendiri, jadi otomatis ya terserah gua deh mau kemana guanya gitu. Orang tua gua nggak pernah ngelarang gua untuk usaha. Yang penting selama jalannya itu benar ya, kelihatan gitu, nggak macam-macam, is okay. Karena sebelumnya juga gua pernah ngerantau juga, Bang, ke Banjarmasin gua waktu itu. Gawe juga di sana lu? Gua gawe di sana, kuliah juga di sana. Gua kuliah sampai 3 semester di sana, tapi gue cabut, gua kemarin lagi. Nah, dari sana tuh gua berpikir gua udah sering ngatasin masalah gue sendiri di sana. Jadi mungkin mental gue terbentuk dari sana. Udah pengalaman gitu. Udah pengalaman gue di sana. Saat lu kesepian tuh kayak gimana sih? Saat lu lagi ngedown terus nggak ada orang-orang tersayang lu di sekitar lu, gimana sih cara ngatasinnya, kayak gitu. Itu tadi kan cerita lu soal permasalahan dengan orang tua dan lain-lain ya. Nah, tadi kan lu ngomong soal pandemi dan segala macam. Nah, ini sebenarnya gua nggak bilang bahwa ini masalah UMKM, tapi mau nggak mau ini masuk dari masalah UMKM, baik. Yang gue pikir kebijakan pandemi di Maret 2020 itu kan gue nggak ngomong itu nggak konsisten dari pemerintah. Gue cuma bilang bahwa kebijakannya berubah-berubah karena memang situasinya mungkin. Nah, dari masa pandemi itu ada ngaruhnya nggak sih, Bay, sama customer lu atau sama penghasilan lu di kedai ini? Kan lu tadi bilang pas masa pandemi itu lu bener-bener gak kerja lagi di kantoran, udah lu all out di sini. Nah, sampai sekarang kan ini masih berlaku nih. Kebijakan-kebijakan lockdown dan lain-lain itu, Bay. Lu ada masalah dampak apa di situ, Bay? Jadi awalnya gue sempat ngedown, ya kan? Gue sempat ngedown karena gue nggak ada pemasukan lagi nih selain dari kedai. Di situ gue putar otak karena orang-orang baru pertama kali WFH tuh pas bulan Maret 2020. Ada adaptasi. Kita kan harus adaptasi kan. Akhirnya di situ gue putar otak gimana caranya supaya produk gue nih laku gitu. Walaupun gue nggak buka, tapi gue nggak pernah tutup. Gue nggak pernah tutup di sini. Gue selalu buka, walaupun itu ngumpet-ngumpet ya. Akhirnya di situ 1 bulan gue 1 bulan pandemi itu gue main kopi botolan, Bang, 1 liter. Oh, yang literan? Yang literan. Botol itu. Iya, kopi botolan karena lagi rame juga kan. Jadi akhirnya gue mutusin buat masuk di momen itu. Wah, akhirnya antusiasnya luar biasa di situ. Akhirnya gue lebih fokus ke botolan. Fokus ke botolan dan alhamdulillah, maksudnya bisa menumpang omset yang ada di frekuensi gitu. Walaupun gue tetap buka di sini. Terus kebijakan-kebijakan yang udah dibikin sama pemerintah menurut gue itu kayak sebelah mata lah menurut gue. Jadi ini kayak keluh kesah gue aja, Bang. Iya. Selama 1 bulan lebih, ya kan? 1 bulan lebih, selama 1 tahun lebih kan. Ini kan udah lebih dari 1 tahun kan pandemi. Dari 2020 kan. Itu kita bener-bener kayak digocek lah sama pemerintah. Yang katanya nggak boleh dine in, terus ngopi 20 menit lah. Terus belum lagi nggak boleh ada keramaian banget karena kan gue di sini juga jaraknya jauh-jauh gitu. Kalau misalnya kita ngumpul parah banget, ya cobalah kita lihat ke mall kayak gimana sih. Mall aja kan tetap buka waktu itu.
Jadi intinya lu kalau mau merata lah gitu. Gua kalau mau merata, karena kan ini kan cuman perbedaan siang dan malam, Bang. Yang siang boleh buka, yang malam nggak boleh buka, karena pasar kita kan malam. Kalau misalnya kita switch, ya kan, yang siang nggak boleh buka, lu buka malam semua, ya kan, itu gimana? Otomatis kan yang raksasa itu kan pada berontak sama pemerintah. Lah kita mau berontak sama siapa? Gue juga sering banget di sini didatangin Satpol PP. Lu pernah, Pak? Wah, sering banget, Bang. Ini gue buka aja sama lu, gue udah 9 kali didatengin Satpol PP. 9 kali. Dibubarin, ya kan? Lagi buka terus. Gue lagi buka karena waktu itu sebelumnya memang 2 kali 3 kali itu memang gue salah. Memang gue salah karena ada kebijakan pelarangan, ada pelarangan, gue tetap buka. Nah terus akhirnya gue udah pas keempat kalau nggak salah deh, gue udah matiin lampu segala macam, tinggal beres-beres doang, dia datang. Jadi ibaratnya kayak cari kesalahan kita lah. 8 kali. 9 kali. 9 kali. Jadi 9 kali digerebek Pol PP. Ya kan. 2 kali gue denda. Oh, denda. 2 kali gue denda. Jadi yang pertama kali gue kena tuh gue dari tahun lalu gue kena. Dari tahun 2020 kalau nggak salah tuh bulan Oktober apa. Gue kena, gue bayar 500.000. 500.000 gue bayar. Jadi gue bayarnya ke Satpol PP. Gitu. Ini sharing aja ya. Sharing aja, Bray. Bahwa ya namanya keluh kesah. Jadi ya sekarang lagi pandemi apa segala macem, ya keluh kesahnya gitu, digerebek 9 kali. Nah, lu terakhir disatronin lah bahasanya sama Pol PP itu kapan, Bay? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu baru kena. Anjir. Jadi 2 hari yang lalu dia datang kemari terus dengan dengan wajah yang berbeda lah menurut gua. Dia lebih friendly. Dia udah mulai lebih friendly kemari, terus ngasih pengarahan kan. Ngasih tahu kalau jangan terlalu dekat, kerumunannya buka boleh kata dia gitu. Oh iya Pak, gua bilang gitu. Gua manut aja ya kan. Ya udah ya, namanya kita dagang kan, namanya kita cari duit. Ya ibaratnya ya kita nyari halal loh, ya kan. Kita nyari halal. Ini udah pandemi loh. Gua coba ngelihat dari 2 sisi ya, Bay. Oke. Satu sisi dari pihak pemerintah. Ini gua ngelihat secara awam aja bahwa dia ngeluarin kebijakan itu kan intinya untuk mencegah virus menyebar itu kan. Benar. Nah, dia memberlakukan kebijakan dan segala macem. Ya, yang gue pikirin juga orang-orang kayak kita ini pelaku bisnis kecil gitu, Bay. Itu. Gue mikir gini, kalau sumpama penghasilannya di sini doang gitu, udah ya katakanlah nggak terlalu ramai juga, kemudian dibatasin segitu, yang gue pikirin ya bisa dibilang kita bandel. Iya. Ini bandel, cuman kalau nggak begitu ya beras harus ngisi kan. Iya. Ya kita harus melanjutkan dapur harus nyala. Iya, itulah. Jadi ya berdamai dengan keadaan itu aja, mau nggak mau kita mengkritik juga, tapi kita juga terima kebijakan itu, nggak bermaksud untuk menolak atau anti kebijakan segala macam. Cuman kita tetap terima. Iya, cuman maksudnya kebijakan itu nggak salah, cuman di lapangan ini nggak sesuai dengan kebijakan. Benar. Itu loh, Pak, gitu maksudnya. Bukan berarti kita menentang kebijakan dan lain sebagainya. Kita tetap ngikutin peraturan protokol kesehatan, pakai masker ya kan, jaga jarak. Ya mungkin mereka ngelihatnya gue terlalu rame atau gimana ya kan. Terus ya ada cuci tangan kayak gitu-gitu ya, lah. Yang kita pikirin bahwa aparat dan Pol PP itu kan jalanin perintah juga. Jadi begitu dia dapat surat tugas ya kita mau nggak mau nurut untuk dulu. Ya, tapi betul. Tetap kita juga butuh makan dan kita harus buka juga. Ya bisa dibilang agak bandel, bisa dibilang kayak gitu. Cuman tolong diperhatikan, dicarikan solusi gitu. Bukan kami yang mencari solusi. Apa gunanya mereka pemangku kepentingan itu kalau kita juga yang cari solusi, Pak. Karena kan gitu, itu kan bukan di ranah kita. Karena kita kan warga negara juga. Punya KTP nih. Bener. Lu punya KTP kan? Apa ditaruh di KTP? KTP gue sering banget, Bang, ditaruh kecamatan, kelurahan ya kan. Ngambil KTP dikasih beras gitu. Boro-boro dikasih beras, kasih omelan gua. Ya udah akhirnya di situ gua berusaha buat ya udah deh gue ikutin ya kan, gue ikutin. Kita damai, cuman ada sedikit struggle lah untuk tetap bertahan di masalah ini. Betul. Dan waktu itu pas lagi pandemi
gue sempat buka cabang waktu itu. Kalau lu udah buka cabang, Bay? Gue buka cabang waktu itu di bulan di masa pandemi Agustus, juga. Iya, Agustus 2020. Saking gue nekatnya kan. Karena kan itu belum terlalu ketat. Masih agak longgar kan. Di daerah mana, Bay, buka cabang? Di daerah Cengkareng waktu itu. Cengkareng. Di daerah Cengkareng. Jadi di sini gue ada 2 orang yang jaga. Gue stay di Cengkareng. Nah, di situ juga gue banyak perdebatan dalam diri gue gitu. Kok di masa pandemi ini lu buka cabang sih, Bay, ya kan? Tapi tetep prinsip gue tuh, gue penasaran orangnya. Gue harus coba bangun dari bawah lagi nih. Dari bawah di cabang lagi, yang baru. Di cabang yang baru. Terus kayak gue coba buat ngebuka pasar lebih luas lagi di situ. Akhirnya di situ dibilang tumbang enggak juga sih. Karena gue udah berusaha buka. Sampai sekarang masih ada apa udah? Oh, udah enggak. Jadi itu gue tutup di bulan Maret kemarin. 2021. Jadi 2021. Lu buka sekitar 5 atau 6 bulan lah waktu itu gue bertahan akhirnya. Karena di sana gue kurang dapat pasarnya. Karena gue kurang dapat pasarnya di sana. Anak mudanya lebih keluar nggak nongkrong di daerah itu. Berarti lu sempet, gue nggak mau nyebut itu bungkus, gue nyebutnya bahasanya narik dulu. Lu down gak sih begitu nih kan? Buka 1 aja udah setengah mati lu. Iya. Dan lu berani buka 2 terus lu tarik lagi, lu down gak sih? Sebenarnya kalau bisnis sebenarnya nih. Sebenarnya kalau down enggak. Tapi di situ gue banyak pelajaran yang gue petik, ya kan. Di situ gue dapat customer gue yang baru. Terus di situ gue lebih bisa menerima keadaan, ya kan. Lu nyebut itu gagal gak sih? Enggak. Menurut gue kalau gue gagal, gue mungkin udah tutup dua-duanya. Gitu. Terus di situ gue ibaratnya tempat gue belajar juga sih, Terus di sana juga gue berusaha buat kayak bikin konsep yang baru. Iya, ganti strategi yang baru. Dan akhirnya strategi gue nggak masuk di sana. Bukan gagal ya, Bay? Bukan gagal menurut gue. Cuman kayaknya strategi gue kurang tepat. Nah, strategi gue kurang tepat. Mungkin lokasi gue kurang tepat gitu. Jadi di situ gue mutusin buat berlapang dada aja. Nggak pasrah sama keadaan, enggak, ya kan? Karena gue juga di sana banyak plusnya di sana gue dapetnya. Banyak pengalaman yang gue dapet yang baru di sana gitu. Jadi ganti strategi untuk hasil yang beda. Ya, betul. Karena ada kalimat hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang beda, strategi yang sama itu, Bay. Ya, benar. Tapi kan emang kita gila, Bay. Ya memang, karena kata CEO Google jadi tuh kalau saat lu pengen berinovasi, lu harus siap lu tuh dikatain gila. Kayak gitu. Jadi bodoh amat, terserah. Makanya tadi di awal gue nanyanya bukan sehat fisik, Bay, sehat mental kan, Bay. Karena masalah anak-anak muda di umur-umur kita ini bukan masih lagi labil. Masalah fisik. Bukan fisik, insya Allah bisa kita jaga dengan makan yang benar dan segala macam ya. Walaupun kita juga ngerokok, Bay, kita tahu itu nggak sehat, ya kan. Cuman yang paling penting tuh mental. Karena banyakan dari anak-anak muda itu nggak kuat mental. Kalau dia bisa move on, berpindah ke mental yang baru atau segala macam. Kalau dia down, gila, Bay. Iya, pasti bener. Gila, Bay. Bisa stres. Lu ninggalin pekerjaan A, lu ninggalin kuliah ini juga bangkrut. Udah masuk lu sumber waras. Iya, bisa jadi, ya kan. Tapi kan di situ gua nggak mengalami itu karena gua jalanin hepan. Ya kan? Karena ini udah pilihan gua, ya kan. Ya gua harus telan sendiri pilihan. Kalau dari gua ya, ini just my opinion. Hidup tuh cuman keluar masuk jurang aja, Bay. Hari ini gue di jurang A, begitu jurang A gue udah bisa lewatin, besok gue ke jurang B. Betul. Jadi selama lu masih napas ya lu masih ada dalam jurang. Iya. Jadi nggak soal lu di sini bukan gagal, lu di sini nggak bisa keluar jurang ya. Kalau dari mitologi Yunani kan lu hidup tuh cuman bawa batu. Ya. Nyampe di puncak satu taruh batu bawa batu lagi. Ya. Inilah yang dialami, Bay. Benar. Jadi ini nggak ada bukan nge-share cerita sukses di sini. Jadi gimana pemuda-pemuda yang katakanlah 25 tahun ke bawah, di bawah 30 tahun itu bisa bertahan di era yang resesi ekonomi yang morat-marit lah. Gua nggak bilangin kesalahan pemerintah ekonominya jatuh, cuman gue bilang bahwa keadaan sekarang ekonominya lagi parah. Nah, itu kisah-kisah lu tentang tutup
kedai dan segala macam, terus ninggalin kuliah dan ninggalin kerja segala macam. Nah, lu kepikiran nama frekuensi itu dari mana, Bay? Karena namanya menurut gue tuh nih frekuensi lu jual antena atau gimana, Bay? Jadi gue analogin kayak gini, ya kan? Namanya frekuensi itu kan kayak gelombang, ya kan? Gelombang ya. Jadi dulu tuh awal mulanya gue bikin nama frekuensi. Sebelumnya gue sekolah SMK tuh broadcasting. Jadi gue berkaitan sama yang namanya gelombang radio, sinyal ya kan. Akhirnya di situ gue mutusin, oh kenapa nggak namanya frekuensi aja ya? Ini gue banget nih ya kan. Terus gue analogin kayak gelombang kehidupan aja, Pak. Anjir. Lu udah di atas ya kan? Ya kan? Lu udah di atas. Lu suatu saat pasti di bawah. Lu ke atas lagi, lu ke bawah lagi. Lu ke atas lagi, lu ke bawah lagi, tapi tetap berjalan. Gua analogin kayak gelombang kehidupan. Walaupun lu di atas turun, tapi lu tetap jalan. Gak stagnan. Karena kehidupan ini gak ada yang stagnan. Pasti berubah. Yang gimana caranya lu tuh menerima perubahan. Adaptasi, ya kan? Kayak pandemi ya kan, jebret. Kalau misalnya orang atau suatu owner lah mental ngedown, wah kedai gue bakal sepi beneran. Jadi main ke mindset kita, Bang. Saat lu mindset lu, wah kedai gue bakal sepi nih pas PPKM, kayak pembatasan gitu kan, PPKM bakalan sepi nih, ya bakalan sepi kedai lu. Coba kalau misalnya gue jalaninnya enjoy aja, yang penting gue buka gitu. Buka aja. Kalau gue buka juga orang-orang pada dateng kok, ya kan. Ibaratnya yang maha kuasa nggak bakal pelit lah sama rezeki udah ada yang ngatur, ya kan. Gak mungkin nggak ada yang datang. Benar. Tapi kan di situ lu ada usaha, ya kan. Kayak misalnya lu bikin konten atau kayak gimana di sosial media lu, terus lu bikin promo, lu bikin sesuatu hal yang baru, bikin menu baru. Itu salah satu pendukung juga menurut gua. Kalau misalnya kita cuma berdoa segala macem, anjir, gua bukan supi anjir. Bukan orang yang duduk diam terus rokok datang, kasih tumpeng datang, ya kan, nggak gitu. Jadi semuanya tuh butuh pemikiran gimana caranya tuh lu tuh bisa bisa beda dari yang lain. Lu nyebut lu idealis gak sih? Ya, karena gue mikir gini, Bay. Kalau gue memilih kan zona nyaman itu kan kerja kantoran, ya kan. Terus lu waduh kayaknya oke lah awal-awal nih gue masih bisa menghasilkan dari situ, lama-lama lu mikir kan bahwa kayak gue lebih enak di buka kedai deh, gue jiwanya entrepreneur deh. Gue bodo amat lah hasil kecil, yang penting gue have fun gitu kan. Lu nyebut lu idealis atau apa ya? Kalau anak muda tuh harus idealis gak sih menurut gue? Kalau idealis, gue nggak bakal bertahan sampai sekarang, Pak. Kalau gue idealis, gue kan secara tidak langsung tidak menerima pendapat orang lain. Benar. Gue punya pendapat sendiri gitu. Tapi saat gue punya masukan, gue pasti dengerin. Gue pasti sharing sama teman gue gimana nih caranya bisa bertahan, ya kan. Kalau misalnya kita ngomongin idealis, itu nggak bakal bisa bertahan kalau gue. Berarti Tan Malaka gimana tuh, Bay? Katanya hanya anak muda yang punya idealis, sedangkan anak muda sekarang nggak ada idealis. Tetap aja Bray, balik lagi kemana? Ke duit di kantong kita, ibaratnya gitu. Kayak gitu aja. Karena kalau lu mau ngomongin idealis, lu tuh udah kaya menurut gua. Lu udah nggak butuh lagi materi di dunia, ya kan. Karena kan gua masih butuh untuk kayak sewa kedai, beli bahan baku, terus bayar sana sini, ya kan. Apa aja gue jual di sini, nggak selalu kopi gitu. Kalau kita ngomongin idealis, ya lu jual kopi, ya lu jual kopi aja, gitu kan. Tapi kan di situ kan kita punya pendukung yang lain, ya kan. Kita punya masukan, bikin menu baru lah, bikin inilah, ya kan, bikin gebrakan baru, kayak gitu. Karena tujuan gue buka kedai dari pertama, gue tuh biar supaya bisa bermanfaat aja buat orang lain. Ya kan, gue bisa buka ruang diskusi, terus bisa ketemu sama teman-teman yang baru di sini. Iya, benar. Itu tujuan gue itu dari pertama. Karena kalau misalnya kita udah punya tujuan yang jelas kayak gitu ya, menurut gue ya kita bisa bertahan gitu. Kalau misalnya dari pertama gue mikirin cuan,
gua 3 bulan BEP nih, nggak bakal BEP anjir, ya kan? Coba kalau lu pikirin terus nggak bakal. Kalau menurut gue ya itu apa ya, jadi tolak ukur lu gitu. Karena gue rasa deh, gue potong baik. Gue mikir gini baik, kalau lu ngomong soal tujuan ya, tujuan yang kita tentuin itu kan kadang abstraksi aja baik. Jadi gue rasa tujuan itu berubah. Nah menurut lu kalau tujuan berubah itu lu gak konsisten baik. Kalau yang penting kan tujuan gue tuh dari pertama selalu konsisten. Ada artian nggak selalu konsisten terus ya. Malah gue bilang anak muda tuh nggak perlu konsisten, karena kalau konsisten tuh mati lu. Mati, karena lu terpaku sama satu doang. Karena kan yang namanya manusia kan apa ya, ya fleksibel. Dalam artian bukan fleksibel ya lu harus ngikut ke sana, enggak gitu. Karena menurut gua kayak anak muda kayak kita, kadang kalau misalnya udah satu tujuan itu tercapai, itu udah mager. Mau kemana lagi gua? Iya. Bingung. Jadi nambah step lagi. Kan kalau misalnya kita pengen ke level up, ya kan? Ya kita harus cari inovasi yang baru. Nah, dari cerita lu sampai hari ini Bay masih berdiri Frekuensi, alhamdulillah. Iya. Nah, lu berat gak sih? Berat ngelihat ke belakang, anjir gua udah berdarah-darah misalnya bahasanya. Atau kedepannya gua kayak hopeless nih gitu kan. Kadang gua naruh lamaran di apa gitu kan. Lalu apa lu berpikiran bahwa kayaknya gua nggak bertahan nih? Enggak, gua nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Karena menurut gua saat gua punya pemikiran kayak gitu, suatu saat hari itu bakal kejadian gitu. Kayak misalnya gua lebih fokus ke apa ya, saat gua down atau kayak gimana, itu gua lebih fokus ke proses gue di belakangnya dulu kayak gimana. Yang udah dilaluin ya? Yang gue udah laluin, ibaratnya gitu. Saat gue laluin proses itu, orang-orang kan melihatnya gue yang sekarang, ya kan? Melihat gue yang sekarang. Terus akhirnya di situ gue mutusin buat gue kalau ingat masa lalu ya gue sedih. Iya jelas pasti. Gue sedih banget dalam artian gue yang seharusnya bisa nongkrong sama teman-teman, gue jaga kedai anjing. Yang harusnya gue masih bisa have fun kemana-mana ya kan, gue harus terpaku di sini. Kadang gue sambil nyuci gue renungin ya kan. Kita sharing gini bukan bermaksud bahwa pengusaha itu lebih menderita, lebih struggle ketimbang pekerja kantoran. Enggak. Maksud gue ini sisi lain dari yang jarang diungkap, bahwa ketika mereka itu di masa progres, di masa berkembang itu ya begini adanya. Iya gitu, karena gue jalaninnya enjoy bang. Karena gue nggak ada tekanan dari manapun, gue nggak ada tekanan dari pihak manapun. Karena saat gue di sini ya itu tanggung jawab gue di sini gitu. Walaupun ya kayak teman-teman gue pada libur, terus gue buka jaga kedai sendiri, it's okay. Nah, gitu. Lu percaya bahwa rezeki lu nantinya ada di sini? Iya, karena gue ngeliat rezeki ini baik. Tuhan tuh nggak buka pintunya, Tuhan tuh cuma buka lubangnya doang. Nah kita, gue gak ngerti sebagai pemuda, kalau kita ngeliat lubang itu tugas kita cuma korek aja sampai gede. Iya. Kalau kita berhasil korek sampai gede ya baru jadi pintu. Betul. Gue nggak mungkin mikir bahwa Tuhan tuh ngebuka pintu, lu tinggal masuk enak banget gitu kan. Banget. Kecuali kalau kita anak gubernur. Iya, anak gubernur ya kan. Mau kerja aja lu bikin dulu CV-nya ya kan, intinya gitu. Jadi gue rasa anak-anak muda. Nah ini juga buat lu baik sebagai owner ya, sebagai pelaku. Kata kalau dia orang tuh bilang CEO itu kan Chief Executive Officer. Kalau di pelaku bisnis kecil itu Chief Everything Officer. Semuanya kita yang ngerjain dah. Semuanya kita ngerjain. Dorong gerobak apa segala macam. Karena gue dari pertama gue tidak punya pikiran gue tuh owner bang, ya kan. Jadi teman-teman gue yang bantu di sini juga, ini punya bersama gitu, punya bersama. Karena saat gue punya pemikiran gue owner, ya kan, gue jadi semena-mena. Gue jadi semena-mena, jadi nggak bosi. Nah itu gue menjauhkan pemikiran itu. Karena kalau misalnya gue udah nggak bosi di sini, gue jadi malas sendiri. Jadi dalam artian gue nggak mau berkembang di situ. Gue lebih baik jadi leader yang ngasih tahu kayak gini. Terus gue juga ngelakuin itu, bukan nunjuk-nunjuk doang ya kan. Gue juga di sini turun langsung. Gue nyuci, gue nganterin minuman segala macam. Terus gue interaksi sama teman-teman gitu.
Jadi ibaratnya di situ gue nggak ada gap. Gue di situ nggak ada gap antara owner sama temen gue yang bantuin. Kayak gitu. Sekali lagi itu kan pilihan, Bay. Kita mau stay di pendidikan terus melanjutkan sampai ke jenjang yang katakanlah indah nanti ke depannya. Mau lu milih kerja kantoran ataupun kerja di pemerintahan sebagai PNS atau sebagai pengusaha, itu kan semua ada permasalahannya masing-masing. Betul. Mungkin kita gua nggak bilang itu terjebak karena tikus aja nggak mungkin bikin jebakan sendiri ya. Gua bilangnya bahwa itu pilihan, bahwa gua milih kesini gitu. Nah, kita nggak bermaksud sok-sok memotivasi gitu, Bay. Maksud gue banyak anak-anak muda itu yang masih kehilangan arah, apalagi sekolah online. Betul. Sekolah kehilangan arah, terus arah sih kayak bukan pesan atau kayak bukan nyemangatin juga sih, bahasanya kayak ngajak aja. Ngajak kan. Ayo kalau lu mau entrepreneur, gini nih, bantingin muka lu di realita. Betul. Buku-buku sukses itu cuman ngutip angan-angan dari awal sampai di akhir doang, tengahnya nggak dikutip sama dia. Nah, tengahnya tuh begini. Tengahnya tuh begini prosesnya. Iya. Jadi pesan lu ke anak-anak muda lah. Ya pesan gue nih kayak teman-teman yang pengen mulai entrepreneur, entah di bidang apapun itu. Yang penting lu tuh pertama niat. Yang pertama niat ya kan, terus lu udah punya mimpi nih ya kan. Lu nggak mungkin langsung ke mimpi itu. Di situ kan pasti ada prosesnya. Lu pengen ngapain aja nih setelah lu niat ya kan. Lu ngumpulin duit ya kan. Terus lu pokoknya cari relasi di mana bidang lu itu gitu. Karena relasi itu menurut gue penting di entrepreneur muda. Tuh penting. Karena kita bisa tukar pikiran ya kan. Karena kalau menurut gua dipikirin terus itu nggak bakal jalan. Ya udah melangkah aja dulu. Jalannya dulu. Jadi tapi kalau cewek biasa nggak mau, Bay. Nggak mau ya. Jalan dulu. Jalan doang nggak jadian anjing. Jadi itu kalau prinsip gua, saat lu udah melangkah satu kali, itu 1000 langkah selanjutnya itu bakal menanti lu. Enggak juga, ada portal. Kan kita bisa putar balik. Banyak jalan menuju Roma, Bung. Gimana nih, Bung? Pokoknya intinya itu. Dan intinya jalan dulu, lakuin dulu. Konsep itu kan selalu nggak sempurna. Ya benar. Jadi apalagi kita muda masih, gua nggak nyebut labil, gua nyebutnya itu eksperimen. Jadi butuh yang baru lah. Gua ini konsep awal terjadinya berubah lagi gitu kan? Karena kadang kan di lapangan juga berbeda. Karena pengen nyalain diri sendiri. Iya. Kok gue nggak bisa berpikir konsisten segala macam. Itu jalan jadinya... dulu. Kalaupun lu bungkus, lu bangkrut, ya strateginya yang salah. Lu kan bisa belajar lagi ke plan yang selanjutnya. Gitu. Karena kan banyak plan. Terus jadi, gue selalu mikir gini, Pang. Ada salah satu kutipan dari Bob Sadino, saat lu punya pikiran terus ya kan, lu pengen usaha nih, lu berpikir terus, lu nggak bakal jalan. Jadi ya udah, lakuin aja dulu. Jadi intinya lakuin dulu ya, Bay. Lakuin dulu pokoknya. Nah itu kan tadi kayak ajakan lah buat anak muda bahwa nggak usah takut gitu. Nggak usah takut, lakuin aja dulu. Lu diem pun capek. Iya. Lu ibaratnya gerak gini, capek. Ibaratnya gini, Pang. Ya lu mikirin doang anjir. Lu mikirin doang, percuma lu pikirin doang kalau lu ngejalanin. Banyak gini, Bay. Karyawan-karyawan muda segala macem. Oke lah, gue cabut kerja nih, gue bisnis kayak lebih enak deh. Mana ada anjing. Lu yang gue rasa bahwa ketika lu mikir untuk all out di situ, itu 24 jam kepala lu kesini semua, istirahat. Jadi gue mikir gak suka bengong. Iya. Bukan bengong dalam artian bengong jorok ya. Iya. Jorok juga sering kali lu. Bukan, gue nggak nyebut itu overthinking, gue nyebutnya itu critical thinking aja. Besok gue buka nih, ntar menu favorit gue kan udah beda, kita di jasa, ada yang di jasa, ada di produk ya kan. Nah, yang dipikirin tuh lu gimana, Bay? Apa lu lebih bahasanya lebih santai ketika lebih santai di situ? Gue lebih santai. Jadi saat gue punya sesuatu atau inovasi yang baru, nah itu pasti gue keluarin di situ. Nggak melulu gue pikirin terus ya kan. Kalau gue pikirin terus, yang ada gue nggak jalan-jalan.
Yang ada gue cuman stuck di situ. Nah, sekarang lu sebagai anak muda kan punya harapan nih. Gua nggak tahu lu punya atau enggak. Nah, ada yang bilang harapan tuh ada yang penting, ada juga nggak penting. Lu ngapain berharap terlalu banyak, orang hidup lu cuma hari ini kayak gitu. Ya harapan gue sih ya gue tetap ada di sini. Gue tetap ada di sini. Gue bisa lebih all out lagi di sini. Buka cabang lagi, maybe buka cabang lagi ya kan. Terus bisa ngedevelop tempat yang baru misalnya. Kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu, ya kan? Gue juga gak pernah mikirin gue bakal sejauh ini gitu. Gue nggak mikirin, ya kan? Gue nggak mikirin setahun lagi gue bakal kemana. Gue nggak mikirin. Itu ya udah jalan, gue jalanin hari ini, buat pikirin strategi hari ini sama beberapa kedepannya. Kalaupun harus buka cabang ya buka cabang lagi. Ya pasti doanya juga keinginannya juga ya pandemi bisa berdamai lah. Jadi kita tetap bisa buka gitu. Cuman kan ya itu masih semu. Gue bilang itu masih semu. Nah, harapan lu seperti itu, lu ada keinginan gak sih bahwa suatu saat kedai lu gede ataupun katakanlah lu masih sampai mau umur berapa lu masih ada di kedai, Bay? Atau nanti lu setelah lu vakum atau segala macam itu terlalu jauh ya gue ngomongnya ke situ. Ya kan? Lu ada pikiran gitu gak sih? Gue punya pemikiran saat gue nanti besar, gue masih jadi tetap orang yang sama. Udah itu aja. Lu ngelarang anak lu nggak nanti kalau cita-citanya jadi tukang kopi? Ya enggak dong. Gue nggak pernah ngelarang. Dulu kan orang tua ngelarang, Bay. Enggak. Cita-cita tukang cukur, goblok. Terserah mau kemana kek. Sekarang ya kan? Barbershop punya cabang banyak. Iya. Uangnya lebih gede daripada direktur kan? Iya. Gitu. Jadi itulah harapannya Ubay. Jadi gue semangat, Bay. Ya, harus semangat lah pokoknya. Gue bullshit sih nyemangat ini sebenarnya. Pokoknya ngopi boleh sering-sering, boy. Hidup jangan pusing-pusing. Nggak dibalik. Pusing anjing. Ya itulah kalau ngobrolin soal bertahan ataupun soal berjuang segala macam pasti ya tarik nafas, Bay. Iya, betul. Yang dipikirin di umur-umur segini tuh gimana gua kedepannya apa, mau tetap stuck di situ ataupun mau bagaimana. Thank you, Bob. Ya, thank you, Bay. Oke, terima kasih Pangi. Sukses ya buat. Gue sih harap lu bisa jadi bagian di Kementerian Ekonomi Kreatif. Amin. Ya, lu udah kayaknya lu salah satu orang terbanyak yang digerebek Pol PP. Mungkin ada yang lebih banyak kali ya kedai. Kalah Hotel Bintang 2. Thank you udah mampir ke kedai gua. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya dengan UMKM yang lain, dengan cerita yang lain. Thank you banget, Bay. Thank you. Sehat selalu, sehat fisik, sehat mental yang penting, Bay. Amin. Gua nggak mau 2 tahun 3 tahun ke depan gua ketemu lu di Grogol.